Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali rekan-rekan bersama saya. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Kali ini kita akan mengenal ya untuk electrical body pada salah satu kendaraan yaitu jenis Mitsubishi ya, di mana di sini adalah expander dari GLS. Expandernya mudah-mudahan nanti bisa kita pahami lokasi-lokasi spring yang ada pada expander ini. Baik, kita buka untuk kap engine-nya atau kap mesin ya. Dari sini di bawah ya. Perhatikan. Nah, tarik. Kemudian perhatikan bahwa di sini penguncinya itu berada di bawah. Penguncinya ini ada di bawah, ini kelihatan ya, pengunci. Tekan ke arah kiri. Lalu diangkat. Nah, seperti ini. Lalu penyangganya kita pasang. Oke, seperti itu. Ini penguncinya. Jadi ditekan ke kiri. Tuh kan penguncinya membuka ya. Nah, bagaimana keadaan di ruang mesin ya toh, di mana letak box spring atau spring box-nya, yaitu pada kendaraan expander ini. Oke, kita tunjukkan bahwa kalau kita lihat dari depan, box springnya itu berada di sebelah kiri ya dari kendaraan itu sendiri atau di ruang mesin. Peralatan apakah kita melakukan pemeriksaan untuk sikring ya, bahwa sikring itu baik atau tidaknya? Kita menggunakan dua alat seperti ini atau satu juga boleh, yaitu menggunakan multitester. Kenapa? Karena kalau menggunakan tes pen DC, ya, ada sikring yang tidak bisa terdeteksi dengan ini putus dan tidaknya, manakala saklar itu tidak di-on-kan, ya, gitu, ya. Tapi kalau menggunakan multitester itu akan terdeteksi semua, walaupun ada salah satu saklar itu tidak di-on-kan. Ya. Saklar apa? Yaitu lampu kepala. Oke. Kita buka terlebih dahulu, tutup boxnya ya dengan menekan pengunci. Ini pakai jempol boleh, pakai telunjuk boleh, asal kuat. Oke. Kita lihat ya, ini semuanya menggunakan kode atau gambar. Baiklah, yang pertama kita menggunakan tes pen DC ya. Ini tes pen DC yang negatifnya ini dicepitkan di massa baterai. Ya, itu. Kemudian cek dulu tes pennya ini, cek dulu ke positif baterai. Nyala atau tidak? Nah, nyala toh? Berarti tes pen ini normal. Ya. Coba tadi yang saya sampaikan itu apakah iya? Untuk lampu kepala itu bila mana tidak di-on-kan, maka untuk arus listrik yang di sikring tidak ada. Kita buktikan dengan menggunakan tes pen. Nah, ini kan tidak nyala ya. Oke, tidak ada. Kemudian di sini juga tidak ada. Ini juga sama. Tapi yang lainnya itu ada. Oke, kita lihat. Maka alangkah baiknya kita menggunakan avometer bila mana itu avometernya atau multitesternya itu ada. Ya kalau tidak ada ya dengan menggunakan tes pen DC seperti ini. Namun khususnya untuk lampu kepala harus di-on-kan terlebih dahulu untuk saklarnya ya. Baik, untuk lampu kepala sudah kita nyalakan ya. Kita cek dengan menggunakan tes pen DC.
Yang mana di sini adalah sikring, ya, atau fuse untuk lampu kepala dekat kanan, ya. Kita cek satunya lagi apakah menyala. Nah, jadi tadi sudah saya jelaskan bahwa lampu kepala itu harus dinyalakan terlebih dahulu supaya arus mengalir ke sini. Tuh, ya. Nah, sekarang untuk lampu jauh, sikring lampu jauh ini, yang ini belum ada arusnya, maka di sini juga harus dinyalakan terlebih dahulu lampunya. Ya, oke, dicoba kita nyalakan terlebih dahulu untuk lampu jauhnya. Untuk saklar lampu jauh sudah dinyalakan, kita coba tes untuk sikring atau fuse-nya, apakah fuse-nya ini terputus atau tidak. Nah, ini kita lihat bahwa tespon DC itu menyala. Ini juga, jadi ini tidak putus. Nah, baik itu yang kiri maupun yang kanan. Jadi di sini patokannya bahwa yang paling dalam, yang ini sikringnya itu untuk lampu bagian kanan, ya, baik itu dekat, ya, maupun yang jauh. Ini yang paling dalam itu untuk lampu kanan. Sedangkan yang belakangnya, ke depannya ini ada lampu kiri, dan ini juga yang jauh lampu kirinya yang ini. Ternyata menyala, ya. Baik, jadi untuk dua sikring yang paling dalam ini, yang paling sisi kiri ini untuk lampu kepala dekat, dan yang kedua yang ini adalah untuk lampu kepala jauh. Kita matikan terlebih dahulu untuk lampu kepala. Sekarang kita menggunakan alat yang kata multitester ini untuk selektor. Ini untuk selektor. Ini diarahkan ke kali 1 ohm. Ya. Kemudian cek terlebih dahulu apakah alat ukur ini normal atau tidak. Ya. Ternyata alat ukur ini normal. Baik, kita buktikan. Salah satu prof alat ukur, ya, itu ditempatkan di ujung fuse atau sikring yang satunya, kemudian satunya lagi di salah satu ujungnya. Kita lihat jarumnya pada alat ukur ini, karena ini menggunakan alat ukur analog, ya, bukan yang digital. Nah, perhatikan di situ jarum bergerak, ya, ke kanan, sehingga di sini kita bisa menganalisa bahwa sikring itu tidak putus. Ya, ini untuk sikring yang kanan. Kemudian satunya lagi, yang untuk yang kiri, sikring lampu kepala kiri. Nah, selanjutnya kita kenali dulu posisi sikring-sikring yang lain, ya. Yang 15 ampere ini adalah untuk lampu fog, ya. Ini 15 ampere. Kalau tadi yang untuk lampu kepala ini dua-duanya ini 10 ampere, ya, baik jauh maupun dekat. Nah, kemudian yang bawahnya ini yang merah yaitu 10 ampere, ini adalah untuk horn atau klakson, ya. Nah, mana lagi yang perlu kita periksa dalam electrical body, ya? Yang atas, ya, yang atas ini, yang paling atas di deretan yang ketiga berarti, ya. Yang 7,5 ampere ini untuk alternator, ya. Kemudian ETV itu yang 15 ampere. Apa itu ETV? Ya. Ini tidak lain elektronik throttle valve sebenarnya, ya. Atau ada istilah lain itu ETV, singkatan dari extraterrestrial vehicle. Jadi di sini berpengaruh pada getaran atau goncangan pada mesin, ya. Gimana kalau di mobil yang lain? Contohnya misalnya di Great New atau Grand New untuk Avanza, ya, Great New untuk Daihatsu. Di situ kodenya bukan EVT, tapi ETCS, ya, kodenya ETCS. Nah, kemudian ke bawahnya lagi, ya, yang ke bawahnya lagi itu, yang di sini ini kosong,
ya, ini enggak kepakai. Kemudian yang ke bawah nih, ya, itu adalah untuk electronic control, ya. Itu yang bawahnya ini juga zero, tidak terpakai. Kemudian ke kanannya lagi, yang satunya ini adalah lampu hazard, ya, lampu hazard. Dan satunya ini untuk automatic transmission, ini kosong karena ini manual semuanya, ya. Itu pengenalan posisi daripada sikring. Nah, kemudian yang paling bawah ini atau yang paling depan ini ada dua. Ya, ini adalah yang satu, yang kedua dari ujung itu adalah sikring fuel pump. Ya, sedangkan yang paling ujung itu adalah power engine. Semuanya 15 ampere. Apa power engine? Kalau di Grand New atau Grid New itu adalah sikring EV. Jadi beda dengan yang ada di sana. Kalau di sini tadi menggunakan kode, tapi kalau di Grand New atau Grid New dan yang lainnya mungkin di situ sudah ada keterangannya. Baik, kita cek satu persatu ya. Kalau tadi untuk sikring lampu kepala sudah, ya. Sekarang ini. Nah, oke, sikring tidak putus. Kemudian yang satunya sikring tidak putus lagi, ya. Tadi yang atas itu adalah untuk lampu fog, ya. Kemudian yang bawahnya ini adalah untuk asap kosong, adalah untuk horn, ya. Ini untuk horn atau apa namanya? Bahwa di sini klakson, ya. Sekarang memeriksa untuk sikring alternator, ya, yang mana di sini menggunakan ampernya 7,5, ya. Kita lihat jarum alat ukur bekerja, ya. Nah, sikring tidak putus. Kemudian yang kedua di bawahnya ini adalah untuk sikring apa namanya itu, ETV, alias di mobil yang lain itu CTS, ya. Ini juga tidak putus, ya. Baik. Berikutnya ke bawah ini mestinya ini kosong, ya. Kosong di sini tidak ada, berarti tidak fungsi, ya. Berarti di sini yang ini tidak fungsi ini. Namun diisi sikring, ini kosong. Berikutnya ke bawah lagi, yang mana di sini adalah untuk electronic control, ya. Tuh. Berikutnya yang bawah ini adalah untuk stop lamp atau lampu rem. Apakah ini bekerja atau tidak? Oh iya, ternyata jarum bekerja, berarti ini arus bisa mengalir karena apa? Sikring tidak putus. Yang di sini adalah yang terisi hanya satu, ini tidak lain sikring lampu hazard. Nah, sikring lampu hazard atau fuse lampu hazard ternyata juga masih bagus. Jadi semua yang ada di bagian ini tidak putus. Kemudian yang bawahnya, kita lihat di sini yang bawah, ya. Perhatikan, yang bawah adalah, waduh nggak kelihatan, ya. Oke, bisa kelihatannya. Coba diarahkan, nah, diarahkan ke sana. Kita lihat bahwa yang biru ini, yang 15 ampere itu salah satunya adalah untuk fuel pump, ya, sikring fuel pumpnya ini juga bekerja jarumnya, berarti sikringnya bagus. Dan yang ini adalah untuk power engine. Ya, power engine istilah pada expander. Kalau di Grand New atau Avanza sana adalah sikring EV. Nah, kita sudah mengecek mengenai sikring. Sedangkan yang lainnya ini sikring-sikring bagian dalam ini tertutup, ya. Nah, ini ada fuse linknya, yaitu nanti tahap berikutnya bahwa fuse link di sini adalah ke sistem ABS. Ini yang untuk sistem ABS, anti lock brake system.
kemudian untuk power window yang ini fuse linknya, dan untuk kunci kontak yang biru. Berapa ampere nih? 40 ampere ya. Sedangkan power window 30 ampere. Tadi untuk ABS anti-lock brake system 30 dan 40. Kalau ini cadangan. Itulah yang ada pada box sekring di ruang engine ya. Jadi kita ingat bahwa di sini kita mengenal sekring yang ada di ruang engine. Kita lanjutkan nanti ke sekring yang ada di dashboard. Ya, untuk keamanan jangan lupa tutupnya kita pasang kembali yang benar, yang rapi dan mengunci. Ya, kita angkat. Oke. Sudah tertutup kembali. Mengingat sekring berada di dalam, di sini ya, bagian dalam, maka kita harus membuka lacinya. Ya, bagaimana cara membuka laci? Ini ditekan ke arah dalam, kemudian tarik sedikit, lalu yang ini kita keluarkan. Ya. Nah, yang ini, sehingga ini bisa terbuka. Dan untuk sekring itu berada di bawah, kita lihat ya. Itu sekring yang ada pada bagian dalam dashboard. Ya, kalau untuk jenis yang lain mungkin di sebelah kanan dari supir ya, kalau ini di sebelah kiri. Dan banyak jenisnya ya. Jadi untuk expander ini sekring di dashboard itu berada di sebelah kiri dari supir atau depan jok penumpang bagian depan. Baiklah, kita kenali dulu untuk posisi daripada sekring-sekring yang ada di dashboard ini ya, di dalamnya. Yang pertama nih dari jalur kiri. Ini yang 30 ampere, yang hijau ini untuk penghilang kabut ya. Kemudian yang 30 ampere lagi yang bawahnya yaitu untuk pemanas atau heater. Lalu ke bawah lagi ya, yang 7,5 ampere ini untuk starter. Yang pertama yang atas, yang kedua dari atas yaitu untuk pengaman kontrol unit, dan yang bawahnya lagi pengaman relay 7,5 ampere. Jadi deretan yang 3 ini 7,5 ampere. Lalu di sini ada 2 yang 10 ampere ya. Yang atas ini untuk rel fog lampu 10 ampere ya. Kemudian yang bawahnya yaitu untuk pemanas jok. Ini. Lalu deretan yang ketiga ya, yang atas ini enggak pakai sebenarnya ini. Ya. Dan yang kedua dari atas yang 15 ampere ini untuk pengaman door lock. Ya, untuk kunci pintu. Yang paling bawah untuk optioner. Ya. Lalu deretan yang keempat. Ya. Deretan yang keempat yang 7,5 ampere yang paling atas yaitu untuk tile atau lampu kotak sebelah kiri. Kemudian yang kedua dari atas untuk tile atau lampu kotak yang kanan. Yang ketiga dari atas atau kedua dari bawah ini itu 15 ampere untuk lampu dom. Itu yang di atas supir ya, depannya. Itu ada lampu dom. Dan yang paling bawah yang ini itu adalah yaitu pemanas mirror luar atau pemanas kaca spion yang luar ya. Nah, berikutnya untuk deretan yang kelima dari kiri ya. Ini yang 15 ampere itu untuk power outlet atau sigaret, atau mungkin bagi yang suka merokok ini untuk korek ya. Nah, yang kedua dari atas yang 7,5 ampere kaca spion luar. Ya.
Jadi ini nantinya menghubungkan arus listrik ke saklar untuk menggeser-geser arah daripada kaca spion. Dan yang paling bawah yaitu wiper bagian belakang alias rear wiper ya. Berikutnya adalah deretan yang ke-6 dari kiri ya. Nah, untuk yang paling atas ini adalah ignition coil atau arus listrik yang mengalir ke koil ya untuk pengapian. Yang kedua dari atas untuk ECU 7,5 ampere. Kemudian di bawahnya lagi yaitu untuk speedometer, dan yang paling bawah itu adalah untuk lampu mundur. Kemudian di atas ini ada di kotak kuning. Yang merah yang 10 ampere itu untuk head unit. Kemudian yang 20 ampere yaitu pengaman ke ECU. Jadi yang namanya sikring yaitu merupakan suatu alat pengaman dalam instalasi kelistrikan. Ya. Itulah untuk pengenalan posisi daripada sikring-sikring yang ada. Nah, bagaimana cara pemeriksaan sikring? Ya, sama saja seperti halnya kita lakukan di ruang engine ya, menggunakan multitest raja ini, biar nanti kedeteksi semua ya. Mbok nantinya ada yang harus saklar dihidupkan. Jadi kalau menggunakan ini kita bisa langsung ya, ini yang 30 ampere satu persatu dari deretan kiri. Oke, bagus. Kemudian bagus. Terus yang kecil ini tadi. Nah, semua kita cek apakah itu sikring ada yang putus atau tidak. Nah, jarum bergerak. Bagus semua. Ya, bagus. Kemudian yang 10 ampere. Ya, jalur yang kedua ini ya, atau deretan yang kedua. Bagus semua. Yang ketiga. Nah. Tuh. Ini pemeriksaan sikring seperti ini. Ya. Tuh, bagus. Jarum bergerak. Ini juga jarum bergerak. Bagus, sikring bagus, tidak putus. Cek semua. Nah. Tuh ya. Oke. Yang atas, kemudian yang bawah. Ya, itu tidak lain tadi yang terakhir adalah untuk ECU. Nah, itulah dalam pemeriksaan awal, apalagi nanti bagi yang ikut lomba ya. Jangan main awangan secara visual, kita hanya dengan mata telanjang. Beda dengan keberadaan pada saat di bengkel, itu lain lagi. Demikian di dalam pemeriksaan ya, antara box sikring yang ada di ruang engine dengan yang ada di dashboard. Baiklah, kita tutup kembali untuk kap mesin ya, mengingat untuk pengenalan daripada sikring baik itu di ruang engine maupun di dalam dashboard ini sementara sampai di sini. Mudah-mudahan kita nantinya bisa belajar lagi, belajar dan belajar.